Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Fasya dari kelas Vokap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik pada domain data science, yaitu perbandingan algoritma random forest dan KNN pada klasifikasi indeks pembangunan manusia. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. IPM di suatu daerah akan meningkat apabila komponen tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Pada proyek ini, kita ingin mengetahui seberapa tinggi nilai akurasi yang didapat dengan algoritma random forest maupun algoritma KNN. Kemudian, kita bandingkan algoritma mana yang lebih baik untuk memprediksi indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia yang memiliki 2196 baris dan 5 kolom, yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan IPM. Selanjutnya, tahap di processing data. Yang pertama, mengetahui adanya data yang duplikat, dan setelah dicek, ternyata tidak ada data yang duplikat. Yang kedua, mendeteksi adanya missing value, dan hasilnya tidak ada data yang kosong. Yang ketiga, menghapus variabel IPM atau dropping variabel IPM dari dataset yang masuk sebagai variabel X, kemudian inisialisasi variabel IPM sebagai variabel Y. Yang keempat, kita membagi dataset menjadi data training dan testing. Di sini untuk test size-nya 0,33 atau 33% data digunakan sebagai data testing dengan pemilihan random data sebesar 42. Dan hasilnya untuk data training 1471 dan data testingnya 725 data. Selanjutnya, untuk visualisasi data, saya menggunakan pie chart yang di sini bisa kita lihat yang warna biru itu untuk kategori normal sebesar 51,4%, warna orange untuk kategori high dengan persentasenya 37,8%, warna hijau untuk very high sebesar 6,6%, dan warna merah untuk low 4,2%. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa tingkat IPM tertinggi didapat pada nilai normal sebesar 51,4%. Jadi lebih dari setengah penduduk itu dengan tingkat IPM normal. Sedangkan yang terendah pada nilai low, pada kategori low dengan persentasenya 4,2%. Kemudian lebih dari sepertiga penduduk dengan tingkat IPM high sebesar 37,8%. Kemudian penduduk dengan tingkat IPM low dan very high itu tidak lebih dari 10%. Untuk very high-nya 6,6%, sedangkan low 4,2%. Selanjutnya, model dan parameter model yang digunakan. Yang pertama, random forest classifier. Dengan parameter yang digunakan itu n-estimator dan kriteria. Kita membuat variabel classifier RF untuk membuat model random forest dengan n-estimatornya atau banyak pohon dalam hutan. Itu kita masukkan 10. Dan kriterianya entropi untuk perolehan informasi. Kemudian modeling random forest dari data training. Dilanjutkan inisialisasi hasil prediksi. Kita membuat variabel
ya trend breadth untuk inisialisasi hasil prediksi model random forest dari data training, sedangkan ya test breadth itu untuk inisialisasi hasil prediksi dari data testing. Yang kedua, model KNN dengan parameter yang digunakan yaitu n-neighbors. Di sini kita membuat variabel classifier KNN untuk membuat model KNN dengan K sama dengan 5 atau dalam Python itu n-neighbor. Kita masukkan 5 yaitu n-neighbors atau K itu jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Kemudian modeling KNN dari data training dilanjutkan inisialisasi hasil prediksi. Kita membuat variabel ya trend breadth 2 untuk inisialisasi hasil prediksi model KNN dari data training. Kemudian ya test breadth 2 untuk inisialisasi hasil prediksi model KNN dari data testing. Selanjutnya, ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Yang pertama, untuk random forest classifier, akurasi pada model trainingnya sebesar 1 atau 100%, sedangkan model testingnya 96%. Kemudian untuk model KNN, akurasi pada model training didapat 0,85 atau 85%, sedangkan akurasi pada model testingnya itu didapat 79%. Selanjutnya kesimpulan, saya mention kembali ringkasan modelnya. Yang pertama, untuk random forest classifier, akurasi training sebesar 100%, sedangkan akurasi testing sebesar 96%. Yang kedua, untuk model KNN, akurasi training sebesar 85% dan akurasi testingnya 79%. Nah, berdasarkan hasil dan ringkasan model, dapat disimpulkan bahwa model dengan akurasi terbaik dimiliki oleh random forest. Hal ini dikarenakan performa dari model random forest cenderung mampu memprediksi sama baiknya di fase training maupun testing. Akan tetapi, jangan menyimpulkan bahwasanya jika untuk melakukan pemodelan apapun, maka digunakan random forest. Jangan. Jadi, kita tetap harus melakukan banyak percobaan model untuk menentukan mana yang terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.